silatnya karena gini, silat itu olahraga. Nah, kalau ngomong silat dalam konteks olahraga, dia di bawah naungan isi. Isi gitu. Nah, itu ngomong pencak prestasi ya. Prestasi ya. Tapi kalau pencak kembangan itu memang wilayahnya budaya. Wilayahnya kesenian. Nah, gitu loh. Makanya saya nggak berani ngomong rate, ngomong ini wis iku kok tambahku sarana dhewe ngeblok. Ngomongin itu. Ngomong ya. Ya sampai hari ini pun saya misalnya diundang disuruh masuk satu komunitas pemayat. Cuman saya terus terang bukan nggak sih. Cuman saya takut nanti saya nggak diundang neng liyo-liyo nih, aku pada kepingin diundang. Lah iya, nanti itu nggak usah perlu bawa butuh Jawi semua. Iya. Sebagaimana mestinya itu tadi. Artinya begini loh. Saya tiap suruhan ya diundang tulis tanpa papan, ya diundang multi tomo wasito itu enggak, saya mau datang. Karena apapun ketika kita mau berbudaya, ya beliau itu juga masuk dalam konteks kebudayaan sebagai masyarakat adat tradisi, dan dirjennya juga direkturnya juga jelas dia di bawah naungan dirjen kebudayaan gitu loh. Makanya saya suka, tapi yang penting itu tadi, ayo kita hindari seminim mungkin konflik yang terjadi gitu loh. Jadi kok kacamatanya ya sudut pandang kebudayaan bahwa ini lokasi ini harus ritus. Itu kan setinggi, itu kan merusak ritus, mendirikan bangunan-bangunan seperti itu kan merusak pemandangan gitu. Apa nanti secepatnya kalau ini tak inilah tak koordinasi sama aku. Ayo monggo, ayo Mas, Mbak, monggo Mbak. Sitas goreng kok, Mbak. Nah, di kami itu lengkap, pernikahan ada, perjalanan ada, kematian juga ada, semua ada, jabatan apapun ada. Terus ritualnya nek kematian apa Mas itu? Apa ada semacam misalnya kayak mau copat, mau iki dia macam mantra Pak, kita kan nggak pernah doa itu kan jalur. Aku dan itu meminta mantra itu kalau kita memahami dari bau sastra itu memang konteksnya berbeda. Seolah-olah kalau mantra itu sabdo dadi gitu. Karena kita meyakini bahwa Gusti itu sudah berada di arsanipun tenggeng ati gitu. Itu kita pemahamannya seperti itu, bukan di luar di langit di enggak, tapi di tenggeng ati gitu. Itu pemahaman kita ya. Jadi mantra konteksnya itu ya nyabdo dewe, bahwa ucap kita kalau kita ucapkan setiap saat terus itu akan menjadi apa yang seperti kita ucapkan. Nah itu secara sains pun juga terbukti, itu menanamkan mindset kepada diri kita sendiri. Itu gitu. Seperti membaca mantra itu juga ada tata caranya. Jadi kita dikebumikan. Namun rata-rata pemahaman masyarakat bahwa orang-orang yang ada di tanah Jawa dulu itu dibakar. Sebenarnya ada dua prosesi pemakaman, yaitu dibakar dan dikubur. Kalau dibakar itu dari kalangan raja, di mana kalangan raja itu adalah kalangan satrio. Jadi orang ini bukan kasta ya, siapapun orangnya kalau dia mengabdi kepada negara, mereka disebut satrio. Nah itu digunakan sebagai acuan bahwa kalau kamu belum memiliki sifat satrio, kamu tidak boleh masuk ke pemerintahan. Karena masuk ke pemerintahan ini dijejaknya itu adil gitu. Gak peduli anak, gak peduli bojo, itu tidak adil. Itu prinsip hukum, namanya negara kertagama. Arti dari negara kertagama adalah negara yang didirikan dan diurusi oleh agama tersebut. Gitu loh. Itu makna dari kata negara kertagama. Nah untuk kalangan di atas satrio itu adalah Brahmono. Brahmono ini tujuannya orang oleh perang, orang oleh mateni, makanya dia harus disembunyikan. Karena kalau digarai sedikit aja dia ngucap orang mati itu juga berdosa gitu. Nah itu kalangan ini yang tersembunyi. Brahmono dulu namanya rambut siwi. Orang-orang di luar Mojopahit, Singosari disebut sebagai rambut siwi. Siwi dalam bahasa Kawi disebut rambut gelung. Gelung itu karena saking didoyonya orang mempan diketok gitu. Kalau sekarang kan beda, digondrong terus digelung. Mirip tapi dia gondrong, bukan panjang karena gak mempan diketok. Itu sangat berbeda sekali.
Nah di situs Bali itu juga ada namanya Pura Siwi, karena kita pernah setelah serangan Demak itu kaum Brahmana ini pergi ke Bali. Di sana dibuatkan Pura Siwi namanya sebagai penanda bahwa rambut Siwi, rambut belum kawanan agamawan dari Mojopahit mancit di tanah Bali di situ. Makanya di Bali juga ada mitoni, ngeloni sama pandangan kita. Kalau kemudian ngeloni mitoni ini dianggap sebagai ajaran Wali Songo yang dari Yunani dan Arab, maka itu tidak benar, karena Demak Bintoro atau para wali tidak pernah menyebarkan di tanah Bali. Tapi kok mereka punya sama, ya karena dalam Siwi ini ajaran Wisnu namanya. Itu. Nah pemakaman, nah untuk kalangan agamawan itu kan tidak boleh membunuh, baru boleh dikubur. Gitu loh. Tapi kalau kalangan satrio, dia kan boleh membunuh, tapi kudu duwe sifat satrio. Makanya dia tidak boleh dikubur gitu loh. 1, 2 orang, 10 orang, 1 tahun itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ratusan tahun di jalan seperti ini, bumi kita rusak kan gitu. Keyakinan kita begitu, rusak. Jadi kalangan Brahmana ini ketika mau ngedok pun juga harus sungkem ke kaki ini berpilih. Geduk bumi. Gitu. Baru dibacakan mantra panggilan Buso, baru disemedi ya sembahyang, baru selesai. Itu tata caranya. Tapi kan perbedaan di kita kan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40, 100 sampai 1000, enggak 1, enggak 2 itu ada dan ada Penjelasannya ada. 1 hari itu adalah sultana. Kemana Akronimnya itu adalah bahasa akronim yang bermakna wangsul datang tanah. Itu sultana. Iya, itu sultana. Kemudian yang digunakan gelar para bangsawan ini sebagai seorang sultan. Itu sultan dari mana? Kok orang sultan? Nemu di bahasa sultan itu. Kenapa kok orang yang memimpin dalam kalangan muslim disebut sultan? Nanti nggak bisa jawab itu. Gitu. Baru 3 hari. 3 hari itu apa ya? 3 hari kok Mas pancet, cuman kan peristiwa pertemuan antara si yang mati dengan para leluhur-leluhurnya atau kakeknya atau neneknya atau ibunya yang sudah meninggal itu sampai kumpul, istilahnya itu memberi keterangan bahwa kamu itu sudah meninggal, kamu nggak punya urusan dengan dunia, kamu sekarang urusan sini gitu loh, untuk memberi penguat sampai 100 hari kan proses peleburan 40 hari. 40 hari itu baru pisahnya badan wadak dengan badan sukmo. Badan wadak badan sukmo itu naik ke Regaluko, Pak. Makanya kan namanya Giluko, Hendroluko dan Jonoluko gitu. Nah itu nanti yang awal sedulur papa dengan leluhur 40. Korbanannya enggak, di masyarakat awam kan makanya kan ada orang petang bulu dino orang mati kadang-kadang. Ini di kalangan masyarakat kan kadang-kadang ada entah di Pawon dari mana Glodak pamit. Nah, memang mereka itu sudah berpamitan karena sudah tidak di sini, sudah wayain bisa alam betul-betul menyatakan kamu sudah pindah alam. 1 hari langsung datang tanah, 37 hari di Sunyoruri. Itu bukunya di buku apa? Itu ya. Iya. Di Sunyoruri. Orang darat kan pasti tahu. Sunyoruri itu alam kesunyian, Pak. Jadi setiap sukmo yang kapundhut meninggal di Sunyoruri itu tidak bisa melihat satu sama lain. Semakin dia berdosa, semakin membunuh dia semakin berdosa. Semakin berdosa, dia akan sangat lama sekali dia tidak bisa bertemu dengan satu sama lain. Hanya di Kemis malam Jumat Legi dan Jumat Wage satu sama lain bisa melihat, bisa bertemu. Ning itu pun juga sowan datang nasani pun panjang Gusti yang terus sowan. Jadi mau jin setan ya toh, alam itu kan kita menyebutnya juga bangsa, Pak, bangsa lelembu. Itu juga nderekno Gusti. Karena dia sudah tidak punya kekuatan. Mas,
ketika proses 1, 3, 7, 40, 101. Nah, itu bisa nggak diterjemahkan secara logika, katakanlah proses apa ini peleburan apa ini apa namanya Badan wadah. ya apa namanya Anatomi. anatomi kita itu ada nggak penjelasan nek 1 hari itu mungkin kulitnya melempuh, ini 40 perutnya membesar dan sebagainya, ada nggak penjelasan itu? Oh itu tidak ada. Secara kitab tidak ada. Secara kitab tidak ada. Tapi kalau dokumen yang dari Mojopahit yang diambil Belanda belum tentu tidak ada, karena di sana ada ribuan. Artinya gini nggak, maksud saya Iya, iya. di Jawi Wisnu Tidak ada, belum ada ya. Tidak ada. Di budaya itu tidak ada. Belum ada penjelasan itu. Cuma secara teologis ya ini, teologisnya 1 hari itu wangsul datang tanah. Jadi dia mulai disemayamkan dan bersatu dengan alam. Maksudnya bersatu dengan tanah ya, dengan diuji mau logisnya. Terus di Jawi Wisnu ada nggak, mengenal nggak misalnya kayak selamatan Bubur Suros, Ada. Iya, Semua ada. Pasar, apa jadi Sapar, itu ada nggak? Sapar enggak sapar. Sapar itu kan bahasa Arab. Tidak Ya apapun namanya, Iya, lah iya, ya, iya, ya. ada. Dengan Sapar itu ya ada ya. Ada. Kalau kita mengenalnya bubur sengkolo, Pak. Bubur sengkolo itu maknanya secara Kirotogoso itu adalah pertanda. Jadi bubur sengkolo itu adalah bubur pratondo waktu kita lahiran. Wujudnya ya bubur warna limo gitu loh. Apa itu? Betul papat kalimo pancar secara simbolik bahwa kita lahir itu yang mewujudkan kita itu adalah darah, terus banyu ketuban, terus kemana mas yo? Di darah. Belum darah mana? Darah, banyu ketuban, ari-ari. Darah itu 4 itu mah. Saudara kasih kawat dari ari, gede pusar, Liwone kan kita. kasihnya Kasihnya kita. kita. Itu bubur sengkolo namanya. Kalau kita namanya bubur sengkolo itu bubur yang menandai kita waktu lahiran, karena kita itu tercipta ya dari itu, dari Terus mitoni ada nggak di itu ada banget, itu memang bagian dari kita. 3 bulan. Mitoni itu 7 bulan itu setara dengan 7 hari kematian, Pak. Hukum Jadi mati berbalik, hukum. berbalik. Ini hukum apa ya, saling keterkaitan gitu. tapi tidak ada yang hubungan misalnya antara Suro, Sapar, Mulut saya sebut tadi mitoni itu kan jadi sampean tadi nek Sapar soal unsur bahasa Arab. Iya. Ini kan maksud saya ngomong aku kartu tak pilih itu ke bulan Rejab, bulan 7. Berarti itu kok Rejab itu kan bulan 7. jauh ini Nah, apa kok kira-kira? ada di mana? Rejab ya Rejab. Enggak. Enggak, kita itu Palguno, Manggasri, Asuji, itu yang bahasa Kadewan. Palguna itu kan dalam bahasa ini apa namanya? Kajar Hari Kerta. itu. Oh enggak, Palguno itu sasi, Pak. Palguna mana sasi ya? Sasi, Pak. Palguno itu sasi. Makanya ketika kalau suro itu kita nggak punya suro, cuman kita punya itu Manggasri. Jadi setiap Manggasri kalau jenengan biasanya kan surowan loh, kita Manggasri. Bukan Palguna itu bukan pasaran ya, bukan. Bukan, pasaran itu abritan, jenean, cemeng, petak, lan kasih. Kasih itu kemudian ketika menjadi Demang Bintoro, kasih ini berubah menjadi kliwon, pon, legi, wagi. Legi itu abritan, Pak, merah. Mengambil kata legi, menggunakan kata legi diambil dari gula, Pak. Waktu itu masih gula merah gitu. Gula putih kan Belanda, Pak. Iya. Gula abang gitu. Pon itu diambil dari kata pon. Karena ponnya itu adalah jenean kuning. Kalau kata-kata Budo Palguna kok bisa jadi rebupon itu begitu? Ya, Pak. Budo itu hari Rabu, Hari Rabu. artinya Palguna bulan. bulan Bulan Palguno. Budo Wekasan. Ya, Budo Wekasan, iya, dia ada Budo Budo Wekasan. Ini semua ada di buku tadi ya? Ada. Iya. Kalau kita nyari, Budo Wekasan itu Budo Ada, terakhir, ada ya? Pak. Budo terakhir di sasi tertentu. Kalau kita sasi sedekah bumi itu apa? Ya sasi Sitro. 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 Jadi di dalam sasi Sitro
nanti itu pasti ada butuh wekasan, butuh terakhir, rebut terakhir. Wekasan. Rebut wekasan, ini butuh wekasan ae. Dan belajar ngelingi-lingi dineluri dewi jenenge. Lerep iku wis kena Arab, Rabaul. Salah sahun iki Selasa. Asanin niku neng kono wis ketemu. Iki lho bae, rek ngomong Arab. Jono kudu belajar, kudu nyebut butuh. Sukro itu Jumat, Respati itu Kemis, terus tumpak nih Sabtu. Di Bali juga menggunakan Kemarin tumpak. Mas Agung kepingin belajar. Mas Bagong ah? Mas Agung. Oh, Mas Agung. Ngomong Mas Agung bincang-bincang ringan mbek ngopi. Nah itu tentang masalah iki yo masuk nang budaya sakjane kaya kematian, manten, lahiran barangkali iki ono to iki jangkep coba disinkrono mbek anu sama enggak situ mempunyai arti enggak. Soalnya kemarin dulu hampir agak bentrok sedikit gitu loh. Sampai orang sekitar masyarakat aku dulu masalah kayak ngomong menyang, ngomong tupo gini terus aku kan takon balik gitu. Nah, jenengan lan opo kok wayahe kematian kok nyelamati sedino, rong dino, telung dino, ambil dari mana gitu loh. Terus saya suruh mengartikan enggak bisa. Jadi ojo ngarang. Kowe gawe tata caramu ya tata caramu, aku tak gawe tata cara saya. Ini seperti itu. Akhirnya mereka baru belajar mengerti, oh ngoten Mas nggih. Akhirnya sinkron sampai sekarang ya. Enak-enak. Pemahaman edukasi juga yang penting memang. Mas aku saya tawari. Kayak ini belajar gitu loh tentang kan banyak kan kayak seperti pemasaran desa itu Pak ya, kalau di budaya itu nggak perlu pakai yang kayak gitu besar itu enggak, hanya nasi apa skol karak, ulam pedo, ikan asin itu sama parutan kelapa itu sudah sambal danyang sudah selesai. Enggak anu kalau Danyang itu siapa? Danyang itu sing penguasa desa Pak. Cikal bakal. Danyang desa. Berarti kados RT. Kalau dikatakan ada pemahaman tiga, ya kan? Ada yang penguasa satu desa sudah ditempatkan oleh Banyak Historian itu mungkin ya ini dari versi yang ditempatkan pada satu daerah itu namanya danyang. Danyang mempunyai seorang yang dipilih untuk untuk mendiami satu tempat, entah itu masih berupa alas atau apa yang babat alas, kemudian mempunyai anak cucu sebenarnya ini kan desa itu yang bapak desa tadi. Jadi ada kategori tiga tingkatan. Ya makanya kadang-kadang itu orang itu nggak bisa membedakan. Bedane danyang karo gawe reksa apa Mas? Kami Pak desa bahasa. Sing gawe reksa niku nggih sing nguasai. Apakah harus danyang itu? Nggih. Gawe reksa kan nggih desa niku Pak. Di tiap desa ada yang Ya, Itu manusia atau makhluk lain? Ya jelas ngeten Pak. Memahami manusia itu sesuai yang hidup seperti kita. Hanya saja kita memiliki badan badak. Bukan berarti yang tidak memiliki badan badak tidak disebut manusia. Ini yang sangat berbeda sekali. Nah, berarti Manusia itu kan bahasa baru. Nah, danyang itu badan wadak enggak? Tidak ada badan badak. Enggak punya badan wadak. Dia berada di alam sunyoruri Pak. Itu mengapa manusia juga punya sistem namanya nagari. Siapa yang mengajarkan sistem nagari? Kenegaraan. Sekarang saya tanya balik. Homo sapiens mana ada keilmuan? Ada nggak tulisannya dari kantor kita? Tidak ada. Ini pemahaman yang saya pernah dapat kejangan ya, di Dewa dulu ya. Danyang asalmu danyang itu adalah seseorang pencapaian tingkat rohaninya itu sudah tinggi gitu. Sudah tinggi, sudah tidak ada unsur keduniawian. Ini ada tingkatannya lah. keadilan itu memang betul-betul ditegakkan, maka dia mendapat satu apa itu Legitimasi, wangsit gitu. atau wahyu untuk menjaga satu Desa. daerah. Maka dia harus meninggalkan, kalau dia masih
memakai badan wadak itu masih kena karma. Jadi dia harus meninggalkan badan wadak, tapi dia istilahnya mencolok putra mencolok putri. Jadi setengah mukso ya, setengah mukso jadi itu setengah mukso. Jadi dia itu bisa merupa sopo wae ning dia enggak di badan wadak. Lah yang jenenge badan sukma mah. Badan sukma makane Badan sukma lek mlebu nek ada padha iku iso mencolok putra iso mencolok putri. Nah, Kalau lek kepengin ngerti sing danyang desa apa mbok lanang apa putri ya toh, ya kudu nglakoni poso lan tapa brata. Apa kok untuk melihat sesuatu yang tidak kasat mata itu harus poso dan tapa brata? Pertanyaannya kan ngoten. Apa gak ambek jogging? Apa gak badminton? Apa kudu poso ambek tapa brata? Karena poso dan tapa brata, posonya itu merekayasa tubuh kita seperti alam gong lewang rumah. Nah itu tadi cara poso broto ini gimana supaya kita bisa tahu oh danyanya kok kuat. Posone mute Jadi selama 40 hari, Iya. tapi bukan berarti setelah 40 hari langsung ketemu ya ora ngoten. Ning ini kudu kang sak temeni ngoten kan. Misalnya hanya digawe semacam pakai penuntun apa enggak puasanya? Mungkin ada yang difigurkan orang ini yang ya, bisa nggak menuntun. boleh. kan kita kan sudah makanya di kita kan dididik untuk melatih semua itu kembali kepada diri kita. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita inginkan, itu kita harus pandai-pandai memilah ini bener apa salah. Jadi tokonya ya tinggal ingin delok, ketemu iya. kali danya. hanya menurut tetapi tidak boleh 7 hari bisa. 7 hari bisa lek teman-teman nanti niku mau cuma harus Ada nggak poso. sampai? Karena poso itu merekayasa tubuh kita gong lewang lewung Pak kesunyian kita. Soalnya kan Nah, kita toko meninggalkan broto. badan wadak itu apa tadi? Misalnya badan-badan kados sami mimpi, ngali banyak kejadian dan itu dialami oleh manusia seluruh dunia. Mimpi hari ini ternyata terjadi di kemudian hari. Wah, kok tau ngomongan kayak ini rek ini itu loh. Itu kan pernah terjadi, Pak. Hanya saja yang membedakan antara mimpi dan topo broto. Kalau mimpi itu gak sengaja gitu. Gak sengaja, tapi lek topo broto itu disengaja karena ada tujuan. Makanya mimpi kan juga nggak tiap hari gitu loh kan, kadang-kadang topo broto jauh lebih sulit daripada mimpi gitu loh. Mula ada besi itu tadi sing Jadi mengajarkan. cukup dijalankan sekali untuk bisa menemui danyang. terus Pak sampai ketemu nih misalnya 40 Tiga hari kali kalau kalau 7 sampai- hari Enggak, sekarang kita menjalankan kadang 7 hari aja sudah ketemu danyang desa A. Ya. Untuk ketemu danyang desa B lagi kita mulai puasa lagi apa? puasa lagi ya Lagi. Jadi dia mau menemui kita puasa. Iya, puasa atau ya, memang sudah akan bukan dari yang maha kuasa kan beda. Kan kadang-kadang kan kita kan diberikan ada beberapa orang itu anak. jenenge indra kana. Nah, sudah mulai Indro, kecil, indro. kan namanya sudah fungsi. Ya. Ini kita ngomong kacamata budaya ya. Iya. Iya. Jadi saya nggak ngomong kacamata agama Iya, apapun. iya, iya, iya. Saya hanya kepingin ketika teman-teman yang melakukan ritual itu tidak diganggu oleh orang-orang yang beda pemahaman dengan Oh, ya. Nah ini makanya saya perlu meluruskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan Ya. tadi. Oposisi saja bedanya, menungso begitu dalam pemahaman budaya supaya kita tidak berbenturan dengan yang Iya. lainnya. Saya jelaskan bahwa lepas dari itu apa ono badan wadah apa istilah nggak paham ya. Iya. Intinya begini, danyang itu manusia, gitu. Pertanyaannya sopo? Iya. Kan gitu kan ya? Iya. Pertanyaannya sopo? Iya. Satu. Yang kedua, Bau Rekso, jarine sing Joko. Iya. Nek desa Calongan sing Bau Rekso sopo? Lurah. Hari ini Limas. Iya, betul. Iya, ada Iya, model. ada kontrol. Iya, betul. Terus sopo sing Bau Rekso? Pertanyaannya sekarang apa sih Bau Rekso itu? Yang mengakhiri. Ini Rekso itu gawe. Nek uwit gede berarti sing nandur, nek desa berarti sing bangun. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, terus danyang iki sopo? Ya. Ketika danyang tadi nyerang jabatan ini itu justru main menjadi kekhawatiran kami. Jadi kan ngapunten nek wong suguh ning gone endi wit gede ya. Ya. Kita ngomong katur dumateng kaki danyang ya danyang kang Bau Rekso lho.
ditangkap oleh orang lain bahwa oh ini syirik musyrik misalnya begitu Iya. ya. Yang saya khawatirkan bukan masalah gelute wong loro ini, bukan. Yang saya khawatir nanti nek wong itu sampai diketok, ditebang, ditegur, apa yang terjadi? Bukan sing boros ngamuk, tapi sumber air yang ada di dalam Logikanya. habis. Iya. Nah, ini makanya saya sering memberikan pemahaman bahwa danyang itu duduk setan, danyang itu menungso. bakal menungso. Bukan tikal bakal, Mas. Jadi gini loh pemahaman kami ya. Betul. Jadi ini supaya kita tidak, kok aja sampai ini masyarakat itu benturan. Tambah Yang penting itu wawasan. logikanya kita Iya, jelaskan. logikanya. Ya. Jadi begini, danyang itu sopo. Kalau menurut bahasa Indonesia, cara Jawa umum, turun kita itu mek pitu jare. 7 turunan. Iya. Hitung turun kan gitu ya. Padahal kalau orang Jawa itu ada yang ngomong 10, ada yang ngomong 18. Ya. 18 yang 10 iki sopo? Mulai dari kita di atas ini Bapak, Apa itu? Mbak, Buyut, Cangga, Wareng, Udeg-udeg, Gandung Siwur, Gebog Gosok, Gerobak Sente, Gebog Gosok, Gali Asem. Nah, yang gali asam inilah yang disebut danyang, bahasa Indonesia nih, moyang. Supaya mereka memahami bahwa kita tuh gak lagi nyembah setan, gak lagi nyembah. Iya. Gitu loh. Jadi ketika ada orang tanya dengan saya, Pak Bagong, iki apa jenenge gawe sajen iki? Ya sing ngomong gawe sajen iku ngono ngusir setan, duduk makani setan. Tak kirim di aku karena dia wong Islam, tak kirim secara keislaman. Lho iki sing ngarang ini duduk Bagong. Sing ngarang iki Syekh. Siapa? Syekh Subakir. Mesti jelas begitu. Karena saat itu saya nggak ngomong sabdo paranoia genggong, sing penting ono sing apa iki sing nguasai tanah Jawa ya. Itu datanglah si Syekh Jumatil Kubro sama Syekh Subakir. Syekh Jumatil Kubro ngajarno agama, Syekh Subakir ngajarno budaya. Peranglah Syekh Subakir dengan apa iki sing Godruwo pokoke sing anu lah sing nguasai tanah Jawa. Kalah sama Syekh Subakir. Makhluk itu diusir sama Syekh Subakir. Kowe itu ngalir ke tanah Jawa. Iki anak aku. Iki rajane jin ini protes. Lho, saya Gusti Allah niku pun dawuh nih, kan bisa kan ngomong Islam. Iya. Ngomong Islam. Pemahamannya Cara Islam. Ya. Saya Gusti Allah niku pun dawuh. Endi-endi panggonan sing ora dinggoni menungso, iku bakal dinggoni makhluke Allah. Ndukure gunung, ndukure segara, jero segara, ya. Gong alas gong liwang-liwung, iku dinggoni makhluke Allah selain menungso. Kalah Subakir. Oke. Percaya aku. Tapi anak putuku ya butuh gon. Jadilah bargaining. Wah, itu bahasa diplomasi ya gitu ya. Wis, saya kita kei syarat, kei rambu-rambu. Nek ono beras, klopo, gedang, cok bakal dan sebagainya. Itu biar itu adalah gone anak putuku. Kowe gak boleh mlebu. Ya. Sik ditambahi maneh disumeti ngunget menyang, ngunget apa. Ping pindhone nek ono gondo kaya ngene. Kowe gak boleh mlebu iki gondone anak putuku. Saiki nek misalnya disumeti nang kene terus keterangin rene. Mereka merasa bahwa ini kan nambah ado dong. Iya. Apa iki makani? Iki ngusir. Gak iso ngomong. Tokoh-tokoh agama di sini. Aku mau nyumet iku dupaku lho Mas. Nek sak wulan iku nek 2 kilo aku entek tiap anu. Tapi ini enggak ada karena saya beri penjelasan gitu. Oh, Ekstrim deh. loh, iya loh. Iya, saya- betul itu. Nah, artinya apa? Kita harus punya trik masalah ngapunten mohon maaf. Kita ini sudah dijajah bagaimana mau budaya ya. Iya. Kebudayaan kita itu sudah dicaplok, nggak ada namanya akulturasi itu. Mohon maaf di sini. Terus mulai hilang, tapi tak urut kemana? Apa itu tikepan? Tikepan itu dulu tetok itu guys, apa itu cengkir di gambar dan sebagainya. Sekarang tutup blak ganti moco surat Yusuf sama surat Maryam. Iya. Ya dong? Kami lawan. Tak lawan itu. Apa dengan cara apa? Tak kumpul ke sastrawan Jawa, terjemahkan surat Yusuf dengan surat Maryam itu dalam bentuk mocopat. Ayo mocopat bareng-bareng dengan ritual yang tetap jalan. Karena apa? Lebih bahaya lagi sekarang kalau ini kan bahas masalah apa namanya huruf toh, mocopat toh minta dibuatkan huruf.
huruf itu kita juga dijajah ini. Apa itu? Jepang punya huruf kanji, Cina punya, India punya, Thailand punya, Indonesia malah sabrak-abrak. Iya. Iya toh? Iya. Tapi termasuk Arab punya hijaiyah. Tapi sekarang huruf ini, aksara ini seharusnya masuk wilayah budaya, sudah masuk wilayah agama. Iya. Percaya nggak? Kertas sama tulis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan huruf Oncoroko sama nida karena apa? Kayaknya punya apa? Sama tulis Bagong koyo munyo huruf hijaiyah sama nida Juber FPI sama ya? Iya dong? Iya. Karena pemahaman inilah, mohon maaf, tugasnya budayawan itu berat banget saat ini. Apalagi mau ngomong Pasuruan, tapi saya nggak akan mundur jangkapun. Makanya saya cari trik. Mohon maaf, ini mau cerita mau karena aku mas. Kalau sampai lagi tahu. Ya karena saya hanya pengen, oh Islam ayo dilawan dengan cara itu. Dengan ilmu dan power Pak memang. Loh, nah, artinya apa? Supaya mereka itu tidak asal, loh balik mana? Loh, kok sama ngerti nek iku nyembah anu? Berarti sama ngerti atine wong. Berarti nek sama ngerti atine wong, berarti sama luwih sirik dan luwih musyrik. Iya kan? Ketika dia menganggap, oh iki paling maca donga anu gawe ngene. Bahkan berarti dia lebih sirik dan lebih musyrik. Itu enggak benar lisan. Makanya saya berusaha untuk mengedukasi teman-teman. Ayo wis, kita lawan dengan cara kita. Saya hanya mempertemukan, mohon maaf, Pak Suryo, terus Mas Dodi misalnya ngomong masalah apa itu jenenge poso Senin Kemis misalnya. Iya. Pak Suryo, gimana poso Senin Kemis cara napa lho? Kulo tiyang Jawi, niku ajarane Jawi. Monggo. Mas Dodi, lho kulo cara Islam, niku tuntutan Islam. Monggo, sing penting ngerti pasubete. Iya. Apa sih tujuane? Mas Dodi tak takoni. Nah, sampean cara poso Senin Kemis cara Islam apa maksudnya? Halo, Bagong. Senin niku posone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lahir bulan Senin, dina Senin. Nah, niki mosoni kelahiran Kanjeng Nabi. Tapi itu monggo nek cara Islam tapi ya silakan. Iya. Kemis. Kemis niku wayahe amal ibadah kita dilapotaken. Nah, nek kita rapotan dalam kondisi poso, asal nilai plus. Bagus toh? Oke. Ini Pak Surya tidak lakoni. Ya kan, wong Jawa poso Senin Kemis, apa maksudnya? Senin, kula niki namung nyeneni awak kula piyambak. Mulat sarira hangrasa wangi, introspeksi. Aku gak bakal golek alane liyan. Apik kan? Yo pakai monggo. Kemis. Aku gak nulis ning sapa-sapa kecuali nulisan Gusti itu. Selesai. Nah, memang di sini nih kita pertemukan gitu loh. Nah, ini yang ngapunten ngurusin dewan adat gitu. Balik, ngurusin dewan adat. Nah, itu loh. Dan plesetannya bukan dewan adat, dewan ngadat. Dewan adat. Adat mandek kan. Lu mandek punya mandek. Saking ngelune, Mas. Mari ya aku terus terang ya banyak PR Mas. Jadi saya sendiri ini ya apa ya, mumet itu bukan masalah mumet apalagi ini berbenturan dengan sesama pelaku budaya. Terus kemana kepentingan anggaran itu kan riskan banget gitu loh. Makanya aku dewe berharap teman-teman kalau ini ngomong hari sumpah atau hari apa namanya, hari ulang tahun Majapahit, saya hanya nyimpulkan gini, ketika kita ngomong Majapahit kita menuju ke sinten namanya Patih Gajah Mada. Ketika kita Patih Gajah Mada kita peras, unsurnya adalah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ketika kita perkecil lagi, unsurnya adalah persatuan. Ayolah ambek konco jok geger, jangan punya kepentingan pribadi yang lain gitu loh kan. Ini kan kita ngomong apa adanya sehingga ayo waduh lo mohon maaf bener loh, saya dulu itu Mojokerto itu saya tiap ceramah, saya tiap beri sambutan kemana-mana cinta jok itu Mojokerto sebenarnya. Waduh banyak komunitas tapi ini dulu. Wah itu saya masuk tenang. Ya tapi ya apapun ini PR kita bersama ya harus kita benahi gitu loh. Terus ini ada main plusnya. Iya. Kita ambil plusnya. Iya. Biar muncul semua gambarnya biar kelihatan. Iya. Oh iya. Oh capek no gini. Tiga. Makanya saya sendiri kan ada teman, saya juga punya apa namanya tim advokasi hukum di Mojokerto dari FPK. Itu saya suruh analisa, so kebetulan kayak Bali Judul,
Jadi dia kan tahu. Iya. Oh gitu tuh gini Pak Bagong. Oh ya wis lah. Nanti coba kita makan Pak Diuliang tiap hari komunikasi dengan saya. Iya. Gitu. Nah ini saya hanya piye ya, ayolah. Kalau memang itu bisa dibangun bareng-bareng, ayo. Bareng-bareng. Soal apapun namanya nggak masalah. Gitu loh, masalah. Iya. Makanya termasuk itu tadi ngomong badan hukum. Wes sok masih logika dari badan hukum. Sing penting orang nyalahi hukum, orang langgar hukum, Betul. gak berikan orang kan selesai loh. Iya, bener nih. Bener. Loh, FPK itu Mas, saya dirikan tahun 2019. Setelah itu kena Covid, ya. Waduh, teman-teman, Bagong kita buat akte notaris ini terus. Pertanyaan saya gue apa sih? Paling ngerti golek duit. Ya kan gitu dok. Selama saya bisa meng-cover semua, wis gak perlu. Sampai akhirnya kami baru buat akte notaris tahun 2021. Berarti 2 tahun. Itu pun karena apa? Banyak lembaga-lembaga, banyak instansi yang minta kerjasama dengan FPK. Nah ini kan MOU kan mesti ono legal formalnya ya. Oke, tak oke nih, tapi balik mana? Aku mau mayoritas. Baru putar ini ngaku, tapi aku mau mayoritas. Artinya apa? Nek memangnya biaya notaris itu entek 3 juta, iki ono wong 30, ya wis ayo satu shading. Ya toh. Lho saya misalnya duit 3 juta, piro 1,5 juta saya mayoritas, saya bisa, tapi jangan sampai nanti ada pesan. Oh, ini Pak Bagong, saya nggak mau gitu. Semua. Mohon maaf Pak, Mas, di FPK ini doktor itu gitu Mas, doktor. Muni S2 itu nggak karu-karuan, dokter ada. Tapi mereka nggak ada mindset bahwa, oh aku itu dibawa kendali Bagong itu nggak ada. Dan saya pun nggak merasa bahwa, oh mereka-mereka ini anak buahku. Nggak ada. Jadi semuanya itu enak, misalnya saya perlu, oh ini mau bahas, sudah pernah saya bahas itu masalah belangkon. Begini aja kan, saya bahas masalah pakaian itu. Belangkon Mojopahit itu sudah saya seminarkan di tempatnya Wirokade. Saya manggil Dr. Autar Abdillah dari UNESA. Prof, tolong Prof ini melakukan. Oh siap Pak Bagong. Mereka nggak ada pemikiran, aku sama ini biro. Nggak ada. Karena kita sama-sama punya tujuan yang sama. Ada kepentingan golek duit ini bukan. Tapi ini tetap perjuangan. Dan memang saya memakai sistem begini. Jadi saya ibaratkan ini ono wartawan, iki ono ilmuwan. Nah, wartawan itu prinsipnya adalah tahu sedikit tentang banyak hal. Ya, wartawan itu tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi misalnya takoni, Gong, bahasa Latinnya cacing hati atau oh fasciola hepatika, oh penganiayaan pasal pil 351. Ini minimal wartawan tahu sedikit tentang banyak. Nah, ilmuwan itu tahu banyak tentang sedikit hal. Ya, dia matematika ya suka matematika dia kan menguasai. Nah, disinilah posisinya aku wartawan nih, sampean ilmuwan nih. Saya tahu, aku ngeremo iso, saya main keyboard bisa, nyanyi bisa, tapi ada yang lebih ahli di bidang karya Iya. Tahu teman. Sampai yang ekstrim lagi prinsipnya gini dok. Assalamualaikum Edison, aku ini pelatih sampai. Sama ini butuh aku, butuh pelatih, ya. Tapi non saya udah dimunggah ring, pelatih memetisnya udah tewas. Iya enggak? Jadi mereka enak gitu loh, dari koordinasi itu enak. Jadi nggak ada unsur merasa diperintah. Dok, dokter Dian, kita hari ini kesini. Oh dia, malah yang satu ini dia dokter ahli manuskrip juga gitu. Ketika pembentukan FPK, Pak Bagong, aku S3 aku manuskrip loh ya, saya minta di manuskrip. Monggo kan lebih enak dong. Jadi saya bidangnya masing-masing. Iya, itu makanya. Saya tuh takutnya gini loh. Kebanyakan itu organisasi kan gini. Ketua ini juga anggota sing mendung-mendung ben kena dikongkon. Iya toh? Iya enggak? Itu yang salah, yang fatal. Nyiksa awake dhewe. Iya toh? Dan aku loh pengurus dokter-dokter kan aku lebih enteng. Ayo kita bahas ini tujuan hukumnya apa? Ini bahas ini perspektifnya bagaimana? Udah selesai. Aku orang mewakili ini apa ya apa? Ya, saya hanya pakai prinsip tadi. Saya wartawan. Saya tahu sedikit tentang banyak hal. Pengembangannya ya tak kayak nopo-nopo iya. Ini loh ada problem begini. Ini loh ada mau ngeklaim Belangkon Mojokerto ini koynya harus Mojopahit atau Mojokerto. Ya, enak gitu loh. Jadi saya sendiri nggak merasa beban bermasuknya ini mau
iya apa iki anu bangun apa renovasi. Itu butuh ngopo wis. Iya kok butuh ngopo tak golekno. Ketika semua udah ready yo go ahead. Tapi nek aku saat ini mbok gawe kayak tuku pasir sak kibiknya gak perlu dulu ya. Ya loh, karena itu tadi memang kita sama-sama nggak ada apa jenis kocoro apa itu waduh pandai apa sih ngebosi itu loh wis nggak ada di Afrika itu karena kita semua pakai akal. Ada bos semua bos. Oh nggak ada. Semuanya. Kabeh bos kabeh buruh. Sama rata. Aduh, jadi enak mas koordinasi. Ya cuman itu tadi loh memang nek golek duit nek kene gak iso. Iya. Jadi akhirnya banyak orang-orang yang wah aku kepingin ada tapi tapi dengan jalan wah aku ini apa harus kita jalan karena dia merasa bahwa oh ini begitu pasukan sampai strategi saya itu membuat pencitraan itu hanya sederhana. FPK 1 bulan minimal 4 berita. Tapi seminggu sekali. Iya. Kan 1 bulan itu minimal 4 berita. Jadi ya apa acara kocok-kocok buat kegiatan, buat event, buat apa berita itu harus kuat. Karena saya punya jaringan media termasuk televisi dan sebagainya sehingga ketika teman-teman blow up, oke, ini Jakarta. Oh, mami selamat sedo, ini berita ya wes wah yang tapi dibandingkan oleh berita Jakarta. Oh, ini yang saya gitu mas, aku sih bingung. Koyo iya koyo ora. Nama kita kan sebenarnya pertama itu ya sampai hari ini itu kan FPK Jatim. FPK Jawa Timur. Karena waktu itu kan ceritanya kan gini. Dewan Kesenian Jawa Timur ketika ada pemilihan beberapa bulan itu tidak sempat dilatih. Dia kocok-kocok resah sesama ketua Dewan Kesenian. Dia bertumbuh ke saya. Ini saya kita buat tapi jangan dewan ya. Daripada lu yang saingan dan kita nggak ngomong kesenian tapi ngomongnya adalah kebudayaan yang lebih ya bisa bilang. Nah sekarang ini Pati di Tegal, Aceh, Palu, kemarin Bekasi, Bali minta ya kemarin kita mikir ya secepatnya harus ganti FPK Nusantara Biar nilainya lebih lumayan. Baik, itu tadi sudah kemarin kita sepakat. Ayo nyampekan Nusantara. Terus ini ke Jawa Timur ini sopo. Saya bingung banget. Karena itu tadi loh, saya mohon maaf. Saya jadi ketua Dewan Kesenian Pasuruan aja kunci berangkas itu masih belum saya serahkan ke siapa-siapa. Soalnya saya harus betul-betul cari uang sing amanah dan dia betul-betul qualified untuk saya berikan ini apa namanya? Kunci berangkas itu sampai kemarin mama masih niku coba-coba akhirnya bobol tidak berhasil. Dia mau buat event organisasi mau buat event datang ke seseorang minta bantuan tari biasanya itu siapa yang mau kasih buat koordinasi dan enggak maunya memanfaatkan karena soalnya aku diriku kan gini sanggar tari hari ini Pak Bagong, Bu, aku butuh tari iki samine 5 orang. Oh siap Pak Bagong berangkat. Lu apa-apa. Enggak pakai biaya ya. Tapi itu jangan dianggap aku enak-enak ngomong. Tandur aku itu kebiar-biar misalnya aku tandur. Iya. Contohnya apa tandur aku? Pak Bagong ini teman-teman lucu ini mau sampai latihan gawe kaset Pak Bagong. Itu kan melang. Boleh no. Artinya apa? Itu kan tanduran toh. Iya. Soal sing petik kocok-kocok ini gak masalah. Pokoknya jadi bisa gunakan untuk kepentingan ini. Ada guru tari yang terbaik di Pasuruan. Dia itu guru juga guru ngajar ya. Pemain Bangil ngajarin nang Sukorejo. Apa kok aku kok di apa kok? Ya wes oke. Telepon bupati ini. Tolong iki dipindah sama omahe adoh, tek anu sanggar. Oh iya betul. Lah otomatis sanggar itu kan merasa diutang budi ya, walaupun tuh saya nggak merasa apa ngutangi budi. Setidak-tidaknya nek misalnya aku masa sih aku ono acara ini bantu tari belum nampani, tapi tetap aku tak bayar itu dia kata tidak. Nah gitu lah. Ini kan tidak semudah itu sehingga ketika ini saya harus serahkan ke seseorang.
saya pasti pikir-pikir. Makanya yang tak kader kayak Mas Agung, apalagi ya masih. Maksudku ketika aku mau ketemu dengan kepala dinas, bupati Malang ini ketemu kalau aku tadi dipanggil kalau PJ Bupati Pasuruan. Mas Agung kerja, maksudku sawaya-waya, gue yang duduk lawang itu wis enak, wis gak usah takon. Anu mau ketemu kepala dinas, mau ketemu Pak Asisten, pasti dari tanda tanya. Tapi yang ngomong, saya mau ketemu Pak Diano, bukan mikir, ini berarti harus kenal. Ya kan asumsinya orang gitu, terus dari mana ini ketemu. Nah, gitu Mas, modus-modus macam ini banyak teman-teman itu punya kecemburuan sosial, makanya nggak sedikit. Sing anti Bagong itu nggak sedikit, banyak juga. Tapi dia nggak bisa mau menjatuhkan saya karena sebuah tujuan. Pernah ada anak kesini, dikongkong kocok-kocoknya. Kan dia susah ngangkat. Nek Bagong ngomong wani keluar-keluar gak terima duit ke dinas itu kayak gak mungkin dulu. Kegiatannya begitu banyak. Datang ke sini tanya. Bagong, ini pun saja nih. Bulan ini dengan konco-konco tangklet. Sebenarnya Dewan Kesenian itu anggarannya berapa tiap bulan, tiap tahun, terus sama 5 tahun itu bisa dapat berapa? Tanyanya enggak. Sampai itu gak bisa dadi polisi sih. Nek sampai ini sudah dadi polisi, sing sampean takoni duduk maling ini, sing sampean periksa adalah korbannya dulu. Iya toh? Kan aku kan sama kedua maling toh. Ya. Aku sampean gak iso meriksa maling dhisik keliru. Aku tetap gak ngaku. Sampean periksa orang-orang. Heeh. Contohnya gimana? Sampean budalon nang oleh bupati, orang dinas kebudayaan, mobil sing apik, ya. Terus takono, saya kira keterbukaan informasi kok. Ya toh? Saya mohon informasi Dewan Kesenian itu dapat dana berapa setiap tahun dan sebagainya. Nah, wis oleh data itu sampean rene, nggowo pickup bisa mau waktu. Wis sampean takon aku, Pak Bagong sampean dapat dana berapa? Ini aku muni gak oleh, wis sampean duwe data iki. Ya sampean ono waktu om aku selesai. Hari ini gak bisa. Ya karena itu tadi, mereka gak tahu modus saya. Wong aku rumah sanggar mari kegiatan ngono, kanca-kanca iki sing iso yang sekat satu-satu sistem masih bisa. Ya. Dan teman-teman itu tidak pernah tanya, prinsipnya pengen ini dok kanca-kanca. Pak Bagong, saya laporan, berarti rugi. Nek Pak Bagong kalau sisa, justru malah tak lapor kayaknya itu loh kali ini. Tapi kalau saya lapor ini berarti kan mereka tahu. Anakku masih tak ngerti. Kayak orang mau coba pikiran seniman itu susah Mas, karena rata-rata kan mereka menganggap satu langkah dua langkah itu duit kan loh. Nah itu yang dan saat ini wis bukan masalahnya saya boleh duit. Artinya apa? Even harus duit. Ya orang ini makanya saya kasih contoh kemarin itu sih. Sebenarnya saya tuh punya jawaban Pak untuk sinten yang dari Cilakat itu Pak siapa yang sepuh cerita itu kan seharusnya ada tapi kan nggak terjawab. Sebenarnya itu bisa kalau beliau tuh kepingin ada. Jadi contohnya gini loh Mas, sederhana ya. Event yang kita buat yang booming itu badan itu rata-rata gak sampai 1 juta Mas. Udah 1 juta urus geger dunia. Contohnya gini, ketika kemarin dia bahas masalah apa namanya dongeng-dongeng yang ada di sekitar itu, Watu Kocor, Colanang dan sebagainya. Pondok Kuning. Nah sebenarnya gini, ayo monggo nanti. Waktu itu kan saya garap sama. Wes gini. Bima Sakti suruh gelar lomba dongeng. Diikuti pacet itu berapa desa? Pinter desa gitu. 18, anggap aja 20. Anggap aja 20. Satu pacet ya, 2 pacet. Nah, masing-masing desa itu kok ngirim loro guru TK atau guru PAUD untuk ikut lomba dongeng. Syaratnya dia ngangkat mitologi daerah setempat. Nah, desa masing-masing orang cerita opo? Ya. Wis golek piala sing 100 saset iku. Ya, terus set itu harus di mana sih? Ya, tak gelar lomba itu. Ketokane hanya sekedar lomba dongeng. Tapi mohon maaf, di sini sudah terpegang 40 sinopsis. Ya, masing-masing desa tadi kan 22, berarti ada 20 desa kan 40 sinopsis.
tutup, bikin, plek, dikelola kayak buku, serahkan di perpustakaan asing. Jadilah buku kumpulan cerita rakyat pajak tuh. Sudah. Ya kan? Sederhana mas. Tapi efeknya luar biasa, ayo didom nang semua sekolah-sekolahan. Nanti bertahap, terulang, sampai nanti kita buat event lomba dongeng yang hasilnya nanti menjadi kumpulan cerita rakyat Mojokerto, sehingga orang ngomong Mojokerto nggak hanya sekedar ngomong Mojopahit. Oh ternyata orang Kuning, atau Watu Koco, kenapa jadi desa Kemoko, Pandan, dan ini luar biasa kan gitu. Nah ini yang diminati sekarang itu cikal bakalnya. Oh, iya. Penasaran ke sana. Ini monggo, makanya saya sebuah kesempatan, jadi siapapun monggo, misalnya budaya Jawi harus bisa menggelar, ya ayo monggo silakan. Kalau saya nggak sulit lah, sama golek ini jalur monggo mau acaranya segelar di Candrawastika, monggo akan hampir sepaket. Aku misalnya mau minta di sini, silakan. Ini enak, artinya apa? Yang penting kita nggak ngomong duit, selama kita nggak ngomong duit, kalau ngomong duit, susah. Karyo mawon kali sembahyang. Makanya semua itu berangkatnya disatukan. Enggak. Berangkatnya kalau nanya diri kita sendiri, apa sih sekawan budaya kita? Yang kan diri kita sendiri, bukan yang lain. Nek aku oleh opo, bijinya tak manfaat, kamu mesti geger. Geger, karena kita sudah transaksional. Iya. Jadi aku koyo contoh satu radio, jenis radio suara Star FM itu Pandaan. Kan kafe karyanya luas, bagus sekali. Ya gitu. Oke, buat jingle acara keroncong gitu. Oh iya tak ada yang nonton. Enggak satu menit aja jingle kan cuma 1 menit. Gitu. Berapa Ki? Saya nggak mau nerima. Enggak Lis. Lu gitu berapa ini karya ini? Enggak usah Lis. Nah, bisa putus kan? Karena saya pikir jangka panjang. Aku butuh publikasi, aku butuh talkshow, iya toh. Nah saya kira kono mas, tarifnya itu talkshow blocking time 1 jam itu 3 juta, nah setengah jam 1 juta lebih saya. Tapi ketika ngomong FPK, Bagong, siaran di situ, paling bater kayak garis listrik 200. Malah yang namanya RRI itu rong jam masih ngomong gawe ya, tiap Senin. Loh karena itu tadi. Loh saya udah aku misalnya belum waktu itu nerima bayaran itu. Aku nek talkshow kena gitu. Jadi saya nggak mau. Cara-cara begitu saya nggak mau, mending aku free lah. Aku soalnya saya butuh. Lagi-lagi itu loh. Oh, itu loh sing penting iku lah. Kadang-kadang kanca-kanca kan enggak. Hari ini kena ya wes kena ya. Aku oleh opo. Jadi aduh saya mana-mana jangka panjangnya itu butuh dari pikir. Ya nggak apa-apa nanti program santai itu kok komunikasi dulu ya kalau kapan-kapan Pak Suryati atau bulan mulai lu gabung rono. Nek Mas Dwi Astawulan itu pripun nek sana? Mas, Dwi Astawulan. yang mana ya? Mas kan lupa ngomong. Trawulan